Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kenalin, namaku Rosiana Asri Pancarani, biasa dipanggil Oci, dari kelompok 1 Strategi Belajar Program Studi Sarjana Gizi semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirapi Yogyakarta. Di podcast kali ini kita akan membicarakan tentang vitamin A. Apa aja sih yang kalian ketahui tentang vitamin A? Pasti seputar kesehatan mata kan ya? Sebenarnya banyak banget sih kelebihan vitamin A itu. Yuk kita perdalam lagi pengetahuan kita tentang vitamin A. Nah, ada beberapa temenku dari kelompok 1 yang bakal kasih penjelasan tentang vitamin A ini nih. Ada Andra, Cika, Josepa, Dea, Gita, Ines, Maya, Elin, dan Nabila. Langsung aja yuk kita simak bareng-bareng penjelasan dari mereka daripada basa-basi terus. Hai semua, perkenalkan, nama saya Yosefin Noviandra, biasa dipanggil Andra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu vitamin A. Vitamin A atau retinal merupakan senyawa polyisoprenoid yang dimana mengandung cincin sikloheksenil. Senyawa tersebut adalah retinal, asam retinoat, dan retinol. Vitamin A tergolong dalam vitamin yang larut dalam lemak dan disimpan di dalam hati. Vitamin A merupakan istilah generik untuk semua senyawa dari sumber hewani yang memperlihatkan aktivitas biologik vitamin A. Vitamin A bermanfaat untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Karena itu, vitamin A dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi seperti campak, diare, dan ispa. Vitamin A yang dikategorikan dalam vitamin yang larut dalam lemak ini memerlukan absorpsi lemak yang normal agar vitamin tersebut dapat diabsorpsi secara efisien. Hanya retinol yang memiliki aktivitas penuh vitamin A. Yang lainnya hanya mempunyai sebagian fungsi vitamin A. Vitamin A mempunyai provitamin yaitu karoten. Pada sayuran vitamin A terdapat sebagai provitamin dalam bentuk pigmen berwarna kuning beta-karoten yang terdiri atas 2 molekul retinal yang dihubungkan pada ujung aldehid rantai karbonnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian vitamin A. Kita jadi tahu kan vitamin A itu pengertiannya seperti apa. Makasih juga untuk Andra yang udah menjelaskan. Setelah ini kita akan dengerin penjelasan mengenai manfaat vitamin A yang akan dijelaskan oleh Gregoria Damaramana Cika yang biasa dipanggil Cika, dan juga Josepa Asti Sukmadi Alfa yang biasa dipanggil Josepa. Halo semua, perkenalkan nama saya Gregoria Damaramana Cika, biasa dipanggil Cika. Saya akan menjelaskan manfaat vitamin A. Yang pertama ada antioksidan. Salah satu bentuk vitamin A yang dikenal dengan beta-karoten merupakan senyawa dengan aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, baik radikal bebas yang berasal dari oksidasi tubuh maupun polusi dari luar. Yang kedua, ada sistem imun. Vitamin A juga berfungsi sebagai sistem imun eksternal yang melindungi tubuh dari radikal bebas, virus, bakteri, jamur, dan patogen. Mencukupi asupan vitamin A harian berarti meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, ada penyembuhan luka. Vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan jaringan di dalam tubuh kita, sehingga dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Yang keempat, ada pertumbuhan. Vitamin A juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio pada janin dan menentukan gen pada proses pembentukan organ-organ perkembangan embrio.
Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Hai semua, kenalin, namaku Josefa. Nah, aku mau menyampaikan materi tentang manfaat vitamin A nih. Manfaat vitamin A pada poin-poin sebelumnya udah dijelasin sama Cika ya. Di sini, aku mau menambahkan beberapa poin dari manfaat vitamin A yang lain. Manfaat vitamin A untuk mengusir jerawat dan gangguan kulit lainnya. Resep krim dan pil yang mengandung retinoid merupakan bentuk sintetis dari vitamin A yang digunakan untuk membantu membersihkan jerawat parah dan psoriasis. Zat ini juga menjanjikan untuk mengobati gangguan lain kulit. Nah, gangguan lain kulit itu seperti kutil dan penuaan dini dan kulit rusak akibat sengatan matahari. Manfaat vitamin A untuk mengatasi gangguan mata. Mendapatkan cukup vitamin A dalam diet adalah penting untuk penglihatan yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hanya sedikit makan makanan yang mengandung vitamin A cenderung untuk mengembangkan degenerasi makula yang terkait dengan usia atau penyebab kebutaan. Manfaat vitamin A untuk mencegah dan mengobati campak. Untuk anak-anak yang memiliki kekurangan vitamin A, bisa diberikan suplemen vitamin A yang dapat mengurangi keparahan dan komplikasi penyakit campak. Anak-anak yang kekurangan vitamin A lebih mungkin untuk mengembangkan infeksi, termasuk campak. Tapi, vitamin A tampaknya tidak membantu, kecuali untuk anak yang memiliki kekurangan vitamin A. Manfaat vitamin A yang digunakan sebagai solusi penyakit radang usus atau IBD. Orang dengan IBD, baik kolitis, ulcerativa, atau penyakit Crohn, mungkin memiliki waktu sulit menyerap. Semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh, dokter juga sering merekomendasikan bahwa orang dengan IBD harus mengonsumsi multivitamin, termasuk vitamin A. Manfaat vitamin A untuk mencegah kanker. Orang yang makan diet sehat dengan cukup beta-karoten dan karotenoid lain dari buah-buahan dan sayuran nampaknya memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena jenis kanker tertentu, seperti kanker payudara, kanker usus besar, kanker kerongkongan, kanker serviks, dan melanoma. Nah, itu tadi beberapa manfaat vitamin A yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Si vitamin A ini ternyata manfaatnya banyak banget. Selain untuk kesehatan mata, untuk kesehatan kulit, untuk antioksidan, dan yang paling penting bisa untuk pencegahan kanker. Makasih untuk Cika dan juga Josepa yang telah ngasih tahu kita tentang manfaat vitamin A. Pasti kalian juga mau tahu kan makanan apa aja yang mengandung vitamin A? Selanjutnya ada Caroline Dea Renata yang biasa dipanggil Dea yang akan memaparkan tentang makanan yang mengandung vitamin A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caroline Dea Renata, bisa dipanggil Dea. Nah, di dalam podcast ini, aku akan menjelaskan mengenai makanan sumber vitamin A. Vitamin A adalah salah satu zat gizi esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Untuk memperolehnya, harus diambil dari sumber di luar tubuh, terutama dari sumber alam, seperti bahan sereal, umbi, biji-bijian, sayuran, buah-buahan, hewani, dan bahan-bahan olahan lainnya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang diketahui mengandung bahan utama pembentuk vitamin A. Yang pertama, mengandung vitamin A tinggi seperti minyak ikan, minyak kelapa, dan juga minyak sawit. Lalu yang kedua, mengandung vitamin A sedang seperti hati ayam, ubi jalar, wortel, dan juga bayam. Lalu yang ketiga, mengandung vitamin A rendah seperti roti, daging sapi, kentang, dan ikan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Wah, ternyata nggak cuma wortel aja nih yang jadi sumber dari makanan vitamin A. Ternyata juga ada umbi-umbian seperti ubi jalar, ada juga kentang tadi kata dia. Terus ada juga hati ayam sama ikan. Makasih banget dia udah ngasih tahu kita, berguna banget buat teman-teman yang nggak begitu suka makan sayuran. Bisa jadi alternatif pengganti wortel tentunya. Nah, selanjutnya akan ada Jessica Gita Lestari yang akan memaparkan tentang definisi vitamin A. Halo semua, kenalin namaku Gita. Nah, di sini aku mau menyampaikan materi tentang defisiensi vitamin A. Jadi, vitamin A yang juga dikenal dengan nama retinol merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik, terutama di malam hari, dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Selain itu, vitamin ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Vitamin ini bersifat mudah rusak oleh paparan panas, cahaya matahari, dan udara. Makasih ya kita udah kasih tahu kita tentang definisi vitamin A. Kita juga jadi tahu tentang nama lainnya vitamin A itu apa. Nah, selanjutnya akan ada Eminesia Putri Sujarwati atau biasa dipanggil Ines yang akan memaparkan tentang kelebihan konsumsi vitamin A. Kira-kira gimana ya kalau kelebihan konsumsi vitamin A itu? Simak terus ya teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eminesia Putri Sujarwati. Saya biasa dipanggil Ines. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan konsumsi vitamin A. Kelebihan salah satu vitamin pada tubuh dalam jumlah yang banyak dikenal dengan istilah hipervitaminosis. Hipervitaminosis, vitamin yang larut dalam air, tidak berlaku menimbulkan masalah sebab kelebihan vitamin jenis ini pada umumnya dibuang keluar tubuh bersama-sama urin. Lain halnya dengan kelebihan beberapa jenis vitamin yang tidak larut dalam air. Kelebihan vitamin A dan D dalam jumlah besar untuk waktu yang sama dapat menimbulkan masalah yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, tablet-tablet bergula dan kapsul-kapsul yang berisi vitamin A dan D dalam dosis tinggi di apotek dimasukkan ke dalam obat daftar G, yang pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kelebihan vitamin A itu ternyata juga nggak baik. Konsumsi apapun itu harus dengan porsi yang cukup saja dan tidak kekurangan ataupun kelebihan. Makasih ya Ines atas penjelasannya, kita jadi semakin tahu. Nah, selanjutnya akan ada Veronica Maya Sandria Sagala atau biasa dipanggil Maya yang akan memaparkan tentang penyakit yang timbul bila kelebihan vitamin A. Penyakit apa ya? Hai teman-teman, kenalin, namaku Veronica Maya Sandria Sagala. Kalian bisa kok manggil aku Maya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit apabila kelebihan vitamin A. Kelebihan konsumsi vitamin A dapat menyebabkan rasa mual, iritabilitas, nafsu makan berkurang, muntah, pandangan kabur, sakit kepala, rambut rontok, nyeri otot, nyeri perut, merasa lemah, mengantuk, dan bahkan perubahan status mental. Pada gejala kronis dapat berakibat juga rambut rontok, kulit kering, pengeringan selaput lendir, demam, sulit tidur, kelelahan, penurunan berat badan, patah tulang, anemia, dan diare. Efek keracunan dampak konsumsi vitamin A berlebihan juga dapat mempengaruhi perkembangan janin pada ibu hamil. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Makasih Maya tentang penjelasannya mengenai penyakit yang timbul bila kelebihan vitamin A. Selanjutnya akan ada Niluh Putu Eling Ciptasari yang biasa dipanggil Elin yang akan memaparkan tentang penyakit yang timbul bila kekurangan vitamin A. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Elin. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat jika kita kekurangan vitamin A. Yang pertama, jika kita kekurangan vitamin A, kita dapat terjangkit penyakit campak,
kedua ada diare, ketiga ada ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, keempat ada malaria, kelima ada infeksi HIV, keenam ada tuberkulosis, dan yang terakhir adalah infeksi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi pada ibu hamil dan menyusui ini secara klinik dapat berisiko terjadinya buta senja. Terima kasih. Makasih Elin telah memaparkan tentang penyakit yang timbul bila kekurangan vitamin A. Ternyata banyak juga ya penyakit yang timbul akibat kita kekurangan maupun kita kelebihan itu. Selanjutnya ada Nabila Putri Alisya Latifah yang akan memaparkan tentang imunitas dan kaitan dengan penyakit infeksi. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri Alisya Latifah, biasa dipanggil Abel. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunitas dan kaitannya dengan penyakit infeksi. Vitamin A dan imunitas. Kaitan vitamin A dalam fungsi sistem imun dapat dilihat dari asosiasi defisiensi vitamin A dengan penyakit infeksi. Dari eksperimen diketahui retinoid dapat menstimulasi respon imun setelah suplemasi vitamin A. Proporsi CD4+ sampai CD8+ sel T presentasi CD4+ limfosit T meningkat. Mekanisme vitamin A terhadap fungsi respon imun masih belum jelas. Vitamin A dalam bentuk retinol dan retinoid memelihara integritas permukaan epitelial seperti paru-paru dan kulit, dan produksi sekresi mukosa. Defisiensi vitamin A menyebabkan menurunnya jumlah leukosit, sirkulasi eksplomen dan antibodi, rusaknya fungsi sel T, dan menurunnya resisten imunogenik tumor. Beta-karoten secara langsung melindungi sel dari oksidasi dan meningkatkan interaksi vitamin A dan zinc terhadap penyakit infeksi. Banyaknya enzim yaitu zinc dependent, dan diantaranya adalah retinol dehydrogenase yang berperan dalam fungsi ROT. Di beberapa kasus buta senja yang kekurangan vitamin A juga mengalami kekurangan zinc. Kekurangan ini berkaitan dengan resistensi retinol binding protein. Sejumlah studi menunjukkan bahwa suplementasi vitamin A dengan zinc mempunyai efek yang bermanfaat terhadap diare dan beberapa penyakit infeksi lainnya. Respon limfosit dapat meningkatkan dengan vitamin A dan zinc. Terima kasih, sekian dari saya. Kesimpulan, vitamin A tergolong vitamin yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati. Vitamin A bermanfaat untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Karena itu, vitamin A dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi seperti campak, diare, dan juga ISPA. Vitamin A mempunyai provitamin yaitu karoten. Pada sayuran, vitamin A terdapat sebagai provitamin dalam bentuk pigmen berwarna kuning yang disebut beta-karoten. Beta-karoten merupakan senyawa dengan aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, baik radikal bebas yang berasal dari oksidasi tubuh maupun polusi dari luar. Vitamin A juga berfungsi sebagai sistem imun eksternal yang mampu melindungi tubuh dari radikal bebas, virus, bakteri, jamur, dan juga patogen. Vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan jaringan di dalam tubuh kita sehingga dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Vitamin A juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio pada janin dan membentuk gen pada proses pembentukan organ-organ pembentukan embrio. Vitamin A yang juga dikenal dengan nama retinol merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik, terutama di malam hari, dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Vitamin ini bersifat mudah rusak oleh paparan panas, cahaya matahari, dan juga udara. Sumber-sumber makanan yang banyak mengandung vitamin A antara lain ada susu, ikan, sayuran, dan juga buah-buahan.
kekurangan vitamin A adalah asupan yang tidak memenuhi syarat malai. Sekian podcast dari kami, kelompok 1. Semoga menambah pengetahuan dan bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa taati 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami.